5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Kalau Dia kuasa, tidak akan Dia mengatakan seperti itu. Silakan dibantah pakai data. Ya, kalau yang kata baca itu memang betul Yesus di situ nggak ada punya kuasa seperti yang kau bacakan kan. Cuman kan sepertinya ada ayat yang seterusnya itu kos. Kenapa nggak dilanjutkan baca? Jadi kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. oh, Ada loh, betul-betul. Di mana di sini Dia berkuasa? Betul. Sekarang aku tunjukkan di mana kuasa Dia. kan aku bilang seperti yang kakak baca itu memang betulnya punya kuasa ya. Terus lanjut. Jadi sekarang yang mau kau bantah mana? Data mana yang bisa membantah data saya? Dia ada kuasa. Yang ku minta sama kakak, lanjut aja dulu satu kalimat lagi bawahnya. Aduh. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes dan dia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia yang bersaksi tentang pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Firman itu menjadi manusia. Apa dikatakan Yesus di sini? Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Berarti kesaksian Yohanes itu apa? Tidak bisa dibuktikan bahwa firman itu adalah menjadi manusia. Firman itu adalah Allah. Yesus adalah Allah. Nilai yang baru Gabriel. Kau kena, aku tampol kau kalau kau suruh saya baca seterusnya. Sekarang gini deh, data yang kamu katakan itu membantah data saya mana bahwa Yesus ada kuasa. Silakan. Si Nora dipermalukan si Edis TV sampai nangis. Hei, si Edis TV rungkat, ya. Si Edis TV mati nyaho rungkat. Tadi di sini, Bunda Nora, tadi di sini kabur. Suruh saya buat begini loh. Begini, sebentar, Dep. Saya kasih waktu kau 1 menit untuk mencari data, membantah data saya. Saya ngomong dulu sama Mesias. Begini Bang Mesias. Semalam saya PK sama si Edis. Si Edis membawa hadis yang tentang minum kencing unta. Nah, iya, saya terus katakan begini, Edis, kalau kamu memang mengotot kami umat muslim harus meminum kencing unta, sementara di dalam hadis itu katanya disarankan ketika ada orang yang berpenyakit, ya kan, disarankan, tetapi jangan kau potong, meminum kencing unta ditambah dengan susu, bukan minum kencingnya saja. Nah, saya tantang si Edis, saya akan minum kencing unta Edis, tapi kau minum racun maut sesuai di dalam Markus 16 nomor 17-18. Berani si Edis? Tidak berani. Karena apa? Perkataan dalam kitab suci Anda adalah pembohong, pendusta. Kitab suci kalian itu mengatakan pembohong, pendusta. Adakah salah satu saja jemaat Tuhan yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan memberinya diri dibaptis? Apakah mereka sudah meminum racun maut? Tidak ada satupun. Hanya hadis yang mengatakan ketika ada orang yang diserang penyakit pada waktu ada iklim, ya kan, ada masa iklim di situ, dia diserang penyakit. Nah, dia datang kepada baginda Rasulullah, dia meminta obat di situ. Baginda Rasulullah menyarankan, menganjurkan untuk meminum kencing unta dicampur dengan susu. Tapi apa yang terjadi kepada orang yang berpenyakit itu? Dia sembuh. Nah, saya tantang ini umat Kristen yang ada di bawah ini 128. Sekalipun engkau meminum racun maut itu, engkau tidak akan mati. Adakah yang sudah minum racun maut? Tidak ada. Karena apa? Karena di dalam Bible Anda itu adalah perkataan-perkataan dusta. Jadi silakan, mungkin saya tambahkan Bunda Nora sedikit, ya, bahwa kencing onta hingga saat ini banyak yang tidak menyadari itu dijadikan bahan kimia untuk
tahap pengobatan penyembuhan setelah operasi, dan seluruh bahan-bahan kimia yang tercipta itu diambil dari sel kencing onta. Silakan cek di data WHO. Dep. Ya. Ya, silakan. Mana data yang membantah data saya bahwa Yesus itu berkuasa? Oh, aku nggak bisa menampilkan tanya soalnya. Terus kenapa kau ngotot sama saya tadi? Bukakan, tampilkan. Kau ngotot sama saya, tapi kau sendiri tidak punya data. Oh, dasar Bodat. Tapi kakak, jangan tepuk tangan dulu. Ini gimana ini? saya nggak ada tepuk tangan, ini ketawa. Kok tepuk tangan? Gimana ya telinga Anda ini? Tadi awalnya diskusi santai, ini malah diskusinya macam mana? Bukan begitu Pak Dep, Anda tadi ngotot sama saya sudah bilang, saya malas open cam, tapi ngotot, tampilkan. Pas giliran saya sudah tampilkan, di mana noise ini? Pas giliran saya sudah tampilkan, saya ngotot juga dong, tampilkan, mana datamu? Terus Anda menjawab apa? Tidak ada data. Terus kau naik di sini nggak ngapain, hanya modal 5 dengan congormu saja? Ya ampun. Ayo silakan Dep. Kenapa kau mengatakan Yesus itu kuasa? Oh ya, karena kan Jambak dulu si Rituan Siburian. Saya pengen lihat ini pidongnya berani nggak sama saya nih. Rituan, kalau kau memang ada pidongmu masih hidup, masih bagus pidongmu, masih mengeluarkan peju, naik kau ke atas sini, kau keluarkan dulu pejumu, kau muncratkan di sini sama saya. Cepat. Naik kau. Saya lagi emosi kali ini. Dari tadi pagi sudah dibangkitkan birahi saya. Naik kau Rituan, jangan sampai di situ ternyata kau membuktikan bahwa apa, kau impoten kau. Naik kau. Jadi gimana, Dip? Disapa dulu tamunya, Bunda. Bunda Fauzia. Noise di sini. Assalamualaikum, selamat siang, selamat bergabung Bang Lukman Indrajaya, Muslim atau Kristen? Bang Lukman. Di bawah aja. Oke. Rituan kalau nggak mau naik dibisukan aja Bunda Fauzia, biar mampus dia, biar penasaran dia situ. Suruh mencari cuan, gigi kau kiper, emang kau yang memberikan kami koin. Bunda Fauzia noise. Saya heran yang oten-oten ini ya. Ada saudara-saudara Muslim kita, iya kan? Dia mau bersedekah berupa koin. Kalian yang kepanasan. Lucu, bukan kalian yang kusuruh tukarkan duit kalian pakai koin baru nyawer kami. Kalian pula yang ribut. Oh, Tuhan kalian aja miskin itu ha. Disuruh jual jubah untuk membeli pedang. Masa Tuhan menyuruh jual jubah? Lanjut kau Dip. Sakit kali kepala gue nengok kau. Lanjutlah kau. Cepat, mana datanya? Saya tunggu kau sampai hari kiamat. Jadi berhala. Makanya Lahat teman-teman, banyak yang murtad Nor. Hei Raja Aisoise, saya kasih tahu ya. Adapun orang yang mau murtad, adapun orang yang mau bagaimanapun jungkir balik, dia mau cium-cium nonot Yesus, tahu kau? Kami tidak peduli umat Muslim, tidak peduli, karena kami nggak ada konsep namanya penebusan dosa. Suruh orang kalau mau murtad silahkan, silahkan. Mungkin dia suka dengan zakar Yesus, nggak apa-apa lah. Ya, itu bohong itu mana ada rawat murtad. Aku dari Lahat kemarin, nggak usah banyak bohong kau Raja Ais. Mau murtad silakan murtad. Dari Lahat tahu kemarin nggak ada, mana ada yang murtad, ngaco itu. Yang murtad itu dia punya apa? Dia punya gundik. Itu murtad itu. Kami umat Muslim kalau ada yang murtad ya, ketika ada orang yang mengatakan, Nor,
itu murtad loh, Inor itu murtad loh. Saya nggak peduli, saya nggak peduli. Mau murtad dia, mau makan anjing pun, mau makan babi pun saya tidak peduli. Intinya saya di sini, kami berusaha untuk mencegah yang namanya pemurtadan. Dengan cara apa? Kami mengasih tahu, kalau kalian suka yang namanya pargoi silahkan. Kalau kalian suka yang namanya mencium nonot Yesus silahkan. Kalau kalian suka yang melakukan haram silahkan. Tidak masalah. Karena apa? Untuk mencari surga itu ribet, susah, nggak gampang. Nggak gampang. Kamu harus sholat 5 waktu, membayar zakat, terus mengamalkan apa yang disunahkan. Banyak. Tetapi jangan salah, kalau kau berpahala saja di dalam Kristen tidak dicatat sama Tuhan, tidak dicatat sama Allah. Tetapi di dalam Islam apa? Senyum saja kau sudah ibadah. Senyum saja kau sudah ibadah, ya. Kecuali kau berbahasa roh. Bararaba itu tuh setan itu, tahu kau. Siapa dulu yang bermasuk? Selamat bergabung. XXX. Ini kayak apa situs bokep ya? X. Jangan-jangan kau yang buat, kamu yang bagian kamera waktu Tuhan mengambil istri Daud diberikan kepada laki-laki lain untuk dikentutin, kau bagian kameranya ya? Iya. Oh, kalau senyum rohani. Bang Alumni, kemarin Putri Sion senyum kau langsung terklepek-klepek kau Bang Alumni kau. Oh begitu kau Bang Alumni, selingkuh kau sama si Putri Sion kau. Silakan XX, agama apa Bang? Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Oh, mana ada. aku terima lihat di bawah loh Bang Alumni. Sehat selalu semuanya. Aku lihat di bawah. Ya, silakan. Oke, terima kasih untuk izinnya. Begini, kalau kita menurut akal dan pikiran logika. Abang agamanya apa Bang? Assalamualaikum. Insya Allah. Oh, alhamdulillah Muslim. Ya, ada yang mau disampaikan silakan Bang, biar kita diskusi. Terima kasih. Oke, biar cepat ini ya. Ya. Oke, terima kasih atas izinnya. Dengan akal logika, tak satu pun di antara orang yang memiliki komal di sini yang murtad, dan hanya orang yang mau masuk Islam yang mu'alaf yang ada terjadi di komal-komal ini. Berarti itu logika kebenaran. Itu saja. Kalau mau pakai logika, kalau nggak mau pakai logika ya seperti yang kemarin, orang hanya memikirkan dunianya saja, itu saja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namanya diganti ya Bang ya, jangan XXXX ya, kayak situs bokep pula itu Bang. Ya, nggak apa-apa. Tolong ya Bang. Ini soalnya kalau XX 3 kali benar, ini lebih dari 3 kali. Oh berarti Iya, lebih banyak Bang. Lebih banyak ya Bang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, disapa lagi nih Bang Sema Israel. Adonan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang, Muslim, ada yang mau disampaikan Bang? Ada sedikit apa namanya, rata-rata pendebat Kristen itu kayak Edi, suaranya kayak bencong-bencong gitu, Elia gitu. Apakah nanti Bang berangkat Bang. Jangan Bang, berangkat Bang. Ngomong jangan yang cimbong gitu loh. Ya, cimbong-cimbong. Apakah mereka mau mendirikan pelangi-pelangi gitu yang dilarang oleh Amerika itu mungkin? Rencananya Bang. Ya? Rencananya. Iya, itu suara rata-rata saya dengar pendebat mereka itu suaranya kayak bancong apa nih, ang gitu. saya dengar nggak salah dia cari-cari kesalahan kita gitu ya. Padahal kalau kita nanya sebenarnya kitab asli Injil itu bahasa apa sih sebenarnya? Yesus itu orang mana sih sebenarnya? Masa mereka bukan punya Injil Bang. Itu apa bablas ini? Kejeblos Bang. Kejeblos. Nah,
Kejablosa itu benar-benar dari bahasa apa sih sebenarnya, bahasa Italia atau bahasa Belanda? Itu dari di sana aja logika. Sebenarnya boblos itu bahasa apa sebenarnya, dan Yesus itu orang apa gitu loh. Itu. Jelaskan Bunda Nora. Oke. Begini ya. Ini makanya benar ya dikatakan sama guru kita Bang Zuma bahwa TikTok ini sekarang, media sosial ini sekarang bukan orang dewasa saja yang memakai, tetapi kalangan anak-anak juga sudah mulai. Ya, yang baru masuk tolong di mute ya Bang Man. Yang baru masuk di mute dulu. Di mute dulu Bang Man. Aduh. Halo. Nah. Jadi media sosial ini, jadi media sosial ini, ya kan, sudah dikonsumsi oleh anak-anak di bawah umur. Salah satu contoh ketika kemarin anak saya itu skip semua ya. Kadang mereka scroll, bukan skip, scroll, dapat ketika ada penerangan tentang kaum lagi bete yang disebut dipakai inisial gitu. Iya, yang diinisialkan itu pelangi. Bertanya, dia cerita nih sama kawan-kawannya, ada pelangi, ada di apa, saya lihat di YouTube pelangi, tapi pelangi itu ini menerangkan bahwa diberkatinya laki-laki dengan laki-laki. Dia bertanya, pelangi, otomatis dia menanyakan, pelangi itu apa? Nah, ini yang sebenarnya yang harus kita tegaskan di Komal-Komal untuk menjelaskan bahwa di dalam keislaman itu tidak ada yang seperti itu. Betul. Ada sebagian memframing bahwa ada katanya Ustadz menikahkan yang sesama lagi bete. Saya tanya di mana dalilnya? Di mana tunjukkan? Ustadz siapa? Mereka tidak mau. Mereka asumsikannya dari YouTube. Kalau narasumber dari YouTube jelas otomatis kita tidak terima. Tetapi apakah sudah ada yang namanya kitab lagi bete? Sudah. Harganya $40. Itu lagi dibahas di roomnya Bang Zulfikar. Nah, ini takutnya kitab yang seperti ini nanti diperjualbelikan di Indonesia secara ilegal. Sudah dijual. Maaf, ya? Bung Rai. Jangan dipotong Bang, jangan dipotong sebentar. Iya, saya maafkan Abang, tapi jangan dipotong. Nah, jadi kita di sini ya untuk saudara-saudara kita ya, kita sebaiknya memang menerangkan kepada anak-anak kita bahwa kita ini diciptakan oleh Allah tuh hidup berpasang-pasangan, begitu. Jadi yang kata pelangi itu yang kalau ada yang kalian dapat, kalian dengar di dalam media sosial, itu artinya tanda tidak baik, nak. Itu tidak baik, itu diharamkan oleh Allah. Sehingga Sodom dan Gomora pun di bumi hanguskan, dilululantakkan oleh Allah karena adanya kaum pelangi. Gitu. Bedakan pelangi yang ketika kamu nyanyikan pelangi. Nah, bedakan. Itu bukan pelangi yang ada di langit. Ini masalahnya pelangi yang ada di langit dengan pelangi yang ada di bumi udah sangat berbeda. Pelangi yang ada di bumi ini nanti ketika kamu lakukan, nak, itu Allah murka, Allah marah. Aduh Bang Jago, suaranya, aduh Bang Jago. Nah, itu udah mute. Jadi kita harus terangkan ya untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak-anak yang kita kasih fasilitasi anak kita dengan dengan HP, fasilitasi anak kita dengan HP. Ya, kita harus terangkan lah. Ya, kalau mereka bertanya, Mak, itu saya ada lihat kok ada kayak begini-begini, Mak. Kita jelaskan. Jangan kita jadi diam saja, kita jelaskan bahwa itu tidak baik. Tapi kalau Kristen, pada waktu anaknya yang bertanya, Mak, kok ada kayak gini? Udah, imani aja lah kau, nak. Nggak usah kau banyak tanya. Itu Kristen.
Lah ketika nanti anak-anak Kristen ketika membaca Amsal 7:18, Mak, maksudnya apa nih, Mak? Marilah kita memuaskan birahi, Mak. Kok gak ngerti saya, Mak? Udahlah, Nak, imani aja lah, Nak. Baru dia ngomong sama kawan-kawannya, ada loh di kitab suciku, saya baca apa? Marilah kita memuaskan birahi. Apa itu? Nah ini. Jadi jangan kita seperti itulah. Kalau anak kita memang mengkritisi apa yang ada di dalam HP itu, yang di dalam YouTube itu, kita wajib untuk menjelaskan. Kita jelaskan dengan apa? Dengan cara kata-kata yang bisa ditangkap oleh mereka, dikelola oleh mereka. Jangan sampai tidak. Nanti takutnya mereka bertanya kepada orang lain itu menerangkan tidak sesuai dengan porsir anak-anak itu, ujungnya jadi rancu, dan anak-anak itu ujungnya nanti mau mempraktekkan. Itu yang bahaya ya. Kita tolong. Mohon izin, yang lain. Mohon izin sekali lagi sebelum satu. Abang izin aja terus, emangnya saya jadi tukang izin? Ya, biasa silakan. Komandan biasa, ya. Komandan. Oke, silakan. Ya. Itu ya Kiai yang menikahkan laki berdua itu katanya apa namanya, lakinya kembar, sekalian nikah gitu. Lagi bete apa namanya itu, laki sama laki itu kembar. Iya, lagi bete, Bang. Ya Allah, daripada kita sebut LGBT gitu kan nggak enak. Lagi bete. Iya, lagi bete itu bukan Kiai yang menikahkan, karena dia pas waktu bersamaan gitu loh. Saya tahu konten itu, Bang. Ya, itu betul. Ya, gimana Pak? Jadi gini, izin Bunda Nora ya, jangan nanti aku disemprot pula. Jadi lanjut. Jadi gini, saya juga seorang konten kreator ya. Jadi saya tahu ketika saya nonton video itu, ternyata memang di video itu dan di video-video selanjut pendamping ya, bilang orang doublingnya itu adalah pernikahan kembar. Pernikahan kembar artinya laki-laki dengan perempuan tetap, cuma pernikahan dua pasang. Nah, pada saat duduk berdua, ya kan, mereka adik kakak ini saling memberi cenderamata. Antara laki-laki ini adik kakak memberi cenderamata, itu yang diambil potongannya, dijadikan konten oleh orang tidak bertanggung jawab. Tapi dari keseluruhan video itu ternyata itu pernikahan dua pasang, ya, dua pasang, ada laki-laki, ada perempuan. Makanya kalau ditemukan video-video itu, kita harus lihat dulu ini videonya bersumber dari mana. Nah, di Google itu sekarang ada namanya aplikasi Lens, ya, Lens Google, di mana aplikasi Lens Google itu kita bisa mengetahui bahwa apakah video ini original ataupun editan ataupun potongan. Nanti apabila kita mengupload video itu di Google, akan muncul di mana video sumbernya, akan terlihat beberapa sumber video ini bersumber dari mana. Itu ketahuan jelas karena semua terapliasi oleh Google, ya. Jadi kita juga sebenarnya menyarankan kalau kita punya anak di bawah umur, silakan gunakan YouTube Kids, ya. YouTube Kids, kemudian ada TikTok untuk kids juga, memang fasilitas untuk anak. Jadi kita jangan hanya asal mendownloadkan aplikasi tetapi tidak ada keterangan. Nah, YouTube sekarang sudah ada namanya YouTube Kids, khusus untuk edukasi anak-anak. Jangan anak-anak diberikan YouTube yang memang full untuk semua umur. Silakan dosen Bu Nora. Sapa dulu Bang, ada Bang Jago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jago. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Kak Nora. Ini mantan cinta lamanya Bunda Nora. Dia mah begitu, kalau udah jadi mantan marah-marah mulu. Suara saya kedengaran apa enggak? Enggak kedengaran. Enggak kedengaran? Iya, enggak. Kok bisa? Kalau nggak kedengaran, kenapa bisa kau jawab, Bang Jago? Dengar, Bang. Saya kan kayak Paulus. Begini ya, saya baca ini typingannya si
si kardus ini ya. Berikan berpasang-pasangan, tapi Islam istri 4, 5 bisa sebagaimana itu. Kok pikir kayak kau nyontol sana nyontol sini ke sama pesundal? Bodat kau. Heran aku. Aku heran loh. Aku heran kalau ada orang yang menentang poligami, sementara kita tanya solusi di dalam keimanan mereka ketika ada perempuan istri dia kan, istri dia ini mengalami penyakit kanker serviks. Kalau kanker serviks yang kita tahu itu tidak bisa untuk digauli, itu tidak bisa, tidak boleh karena itu penyakit. Nah sekarang, aduh siapa ini? Mute dulu yang baru naik. Doubling. Aduh. Nah, sedangkan suaminya ini lagi masa produktif. Tahu masa produktif? Masa yang masih, ya, masa produktifnya nih masih lagi naik-naik memuncak-muncaknya. Terus istrinya ini tidak bisa untuk melayani. Terus apa solusi di dalam Kristen? Kau pikir menghabiskan sabun? 100 PK. Iya. Apa solusinya? Tidak ada juga kan? Tapi mereka menentang poligami. Kan lucu. Terus dia bilang istri banyak sifat binatang. Hei, seandainya Daud tidak berpoligami, Salomo tidak memiliki gundik dan banyak istri, tidak akan ada keturunan Tuhan kau yang namanya Yesus. Paham kau? Lanjut. Bang Jago, kau jangan mute aja kau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunda Nora izin. Itu Bunda Nora di bawah. Nora, kamu nggak mau dipoligami ya, makanya kamu ditinggalin suamimu. Hajar Bunda. Begini saya cerita ya. Laki saya ini kan kemarin gajinya 35 sampai 40 juta. Perjanjian sama saya 30 juta 1 bulan. Dia kurangi jadi 29 juta. Ya nggak mau lah saya. Nggak mau dong. Masa saya dikasih cuma 29? Nggak mau. Saya bilang saya tetap 30. Dia tetap bertahan. Ya udah saya usir dia dari rumah. Apalagi? Ngeles lagi. Apalagi Bunda. Halo. Mohon izin sekali lagi mau turun dulu, mau berangkat kerja. Nanti lain kali kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana si Dip itu? Turun dia kan? Kabur. Kalian ikut ajaran orang Yahudi. Siapa yang ikut ajaran orang Yahudi? Aduh. Turunnya gimana Bunda? Bunda. Kan ada tangga itu Bang, ada tangga Bang. Ada tangganya Bang Sam. Kali. Turunin aja Bunda, sama Bunda turunin. Turunin dah. Aduh Bang Jones, selamat bertemu kembali Bang Jones. Udahkah dapat datanya Bang? Pertanyaan saya tadi pagi. Silakan Bunda Nora, saya terima telepon, ada telepon. Itu ada Bang Jones di sebelah. Ya, lanjut. Iya lanjut aja, Bang Jago, kau jangan jadi berhala di sini lah. Aku sambil mau masak ini.
Itu Pak Kris dinaikkan aja. Itu Pak Kris itu sama saya, dia santun beliau. Bang Jago. Astagfirullah. Iya, Kak Nora. Oh. Ya ngomong lah. Ngomong sama siapa ini? Pak Jones. Teman lama. Apa kabar Pak Jones? Baik Bang Jago. Iya, sehat selalu ya. Alhamdulillah baik. Kepada Gilang semua ya. Iya. Masih suka karaoke Bang Jago? Udah enggak. Udah jarang ya. Udah jarang. Ya paling masuk ke komalnya Kak Fauzia ini. Ini komal polemik Bang Jago. Aduh, ampun gue mau dia maunya gitu. Iya. Tapi nggak apa-apa. Orang punya interest kan masing-masing ya. Betul. Namanya diskusi ya Pak Jones ya. Ya kita gimana aja lah, berantem ya tetap aja kalau ketemu ya temen. Tetap aja temen ya. Iya. Bukan berarti diskusi itu musuh kan gitu ya. Bukan berarti kita bermusuhan, bukan. Iya betul. Ini kan pemahaman. Secara manusiawi ya kita ini sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Tapi dalam pandangan keimanan itu kan bisa berbeda sesuai dengan ajaran kita masing-masing. Gitu. Ya betul Bang. Nah, apakah itu boleh dikoreksi? Ya boleh, masing-masing koreksi kan gitu. Betul. Itu bukan berarti kita mengkoreksi bahwa kamu harus mengikut saya harus mengikut teman-teman Kristen, kan bukan begitu. Ya, makanya harus saling memahami ya. Misalnya kita mau tahu tentang keislaman ya harus paham betul. Ya apa? Mau tahu tentang kekristenan harus paham kekristenan seperti apa. Iya. Bisa begitu. Gitu Mbak Fauzia. Aku kangen sama si Jones. Kemarin ya, kan kemarin saya masih belum jelaskan. Sebenarnya saya sudah jelaskan yang di Lukas. Aku kangen sama si Jones. Apa Jones? Kau hafal suaraku kan, Pak Jones? Janganlah kau marah aku, Pak Jones. Tadi kau marahin aku. Kemarin itu soalnya kamu yang banyak nama-nama itu sih. Soalnya gini, kita lagi jelasin. Itu kan distorsi ketika dipakai ada satu efek-efek tertentu suara. Nah itu jadi enggak. Bukan kemarin, bukan Bang Jones. Saya sendiri aja kemarin sama Bang Jones kan. Iya, tapi ada efek-efek suara itu yang menurut saya mengganggu gitu loh. Iya, nggak tahu kemarin siapa mungkin. Kita mau diskusi model apa? Itu kali Pak Jones sendiri itu Pak Jones. Kau dicari sama Bang Anci itu. Kau mau disayang sama Bang Anci kan? Dicari Pak Jones sama Bang Anci, sayang dia. Ini Bang Anci nih. Apa kabar Pak Jones? Sama nggak sama Bang Jones? Ada yang pakai suara-suara, gue bingung jadinya kan mau ngejelasin. Inilah itulah, aduh gimana? Ini nggak fokus, akhirnya nggak jelas. Ini kan gue turun dah kalau gitu. Itu namanya merajuk Bang Jones, merajuk. Enggak. Memahami itu kan harus kita dengar dengaran baik ya Bang Anci ya. Ya betul nggak? Kan kita dengar dengan baik baru nanti waktunya kita bercanda, waktunya kita karaoke ya silakan. Tapi dia butuh penjelasan masalahnya. Mana pernah naik diundang karaoke, mana pernah naik? Udah lama aku jarang ini Bang Anci. Ini baru kali-kali aja. Tolong yang lagu siapa hendak turun itu di mute dulu, kenapa woi? Itu hostnya nggak apa-apa, udah hostnya itu. Hati-hati Bang Jones. Di sini dua lagi birahi Bang Jones, hati-hati ya, hati-hati. Lagi birahi lagi. Kayaknya tuh siap nerekam ya. Gue lempar badan ke Bang Jago aja lah. Enggak, kenapa sih saya nggak ada bisa di sampingnya Bang Jago? Kasihlah dulu komalnya bisa saya di samping Bang Jago, kenapa? Hancur lah. Host, besarin lah dirimu host. Coba. Jadi, ya betul. Besarin dulu. Nora kangen ini loh, Nora kangen di samping Bang Jago loh. Iya. Iya Nora, silakan. Aku lagi ini kan Nora. Nggak tanya, aku nggak nanya kan? Aku nggak di sampingnya kan?
Malah samping Bang Jones, samping Bang Jones. Iya. Jadi seolah-olah kami yang diberkati nih. Aduh. Coba Mesias yang digedein, Mesias yang digedein. Nah, Mesias digedein coba. Ntar dulu ada Bang Mendy yang minta naik ntar dulu ya. Mendy. Udah naik dia. Coba gedein dulu Bang Mesias. Mana Mesias ini Mesias? Mesias jangan bersuara lah Mesias. Nanti gak ada Oten yang mau naik. Terus saya lagi di samping Pak. Kembalikan, aku gak ikhlas. Kembalikan aku gak ikhlas. Ya, selamat siang semuanya. Aku gak ikhlas, kembalikan Bang Bunda Fazia, kembalikan. Oke, ntar saya atur gini mungkin ya. Ntar dulu. Kami itu nggak bisa dipisahkan, Kak Fauzia. Nah, nggak apa-apa lah. Ya udah, lanjut. Baik ya. Ini kenapa ini Yesus tidak ada kuasa? Diganti Yesus berkuasa. Ganti. Bang, mana kuasanya Yesus, Bang? Dia mengatakan dirinya tidak berkuasa dan tidak mulia sedikit pun kecuali Bapakku lah yang memuliakan. Pak Jones dulu, host. Mana Mendy diam dulu. Ini ada Bang Jones yang mau jawab. Bang Jones dulu ya. Nanti kalau Bang Jones gak sanggup menjawab, baru Bang Mendy yang bantu. Silakan. Diganti dulu Yesus berkuasa. Silakan Bunda Nora, Bang Jago. Kucing, ya, Bang Mesias. Bang Jago aja. Kalau saya sih sepakat dengan pendapat Mendy, diganti judulnya karena Yesus itu berkuasa. Nah, satu-satunya Tuhan yang berkuasa bisa menjadi manusia ya cuma Yesus Kristus. Ya, jadi begini. Ya. Kalau kita mengetahui Allah itu ada. Ya. Allah apa ngomongin Yesus Kristus nih? Tunggu. Allah kalian kan ada, Allah kami ada, ya. Melalui Sang Firman dia datang ke dunia, berarti membuat mujizat itu, berarti kan Allah ada. Iya. Betul tidak? Betul. Kalian, Allah kalian mengutus Nabi. Mana mutusannya Nabi? Ya sebentar dulu, saya sepakat dengan Mendy karena hanya satu-satunya Allah yang lahir dari perut manusia itu cuman Allahnya Mendy. Oh, Sang Firman. Sang Firman. Jadi begini, yang dia Allah kalian kan mengutus Nabi. Satu-satunya Allah yang dilahirkan oleh manusia. Tapi itu Allahnya Mendy. Mana kuasanya Allah membuat mujizat kepada Allah Nabi. itu tidak berkuasa menjadi makhluknya. Kalau Allah kami itu tidak berkuasa untuk menjadi makhluknya, berarti tapi Allah kami itu Allahnya. berkuasa untuk menciptakan makhluknya. Itu berarti loh bedanya. Ya itu saja berarti Allahnya tidak ada. Iya, tidak ada makanya Allah kami itu tidak berkuasa menjadi seperti makhluk ciptaannya. Bahkan dia Allah kami tidak dilahirkan oleh manusia. Itu loh bedanya. Dia contoh begini, dia kan memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad, kan? Ya, di mana Nabi Muhammad melakukan mujizat. Itu saja kalau memang dia Rasul dari Allah. Ya, gini. Ya mana mujizatnya? Berarti kalau dia tidak bisa membuat mujizat, tidak ada Allahnya. Gini, kan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad itu bukanlah Tuhan yang mampu membuat mujizat, tapi Nabi Muhammad itu mampu menerima mujizat. Itu loh perbedaannya. Kalau kalian kan menganggap bahwa Yesus itu membuat mujizat. Ya kan gitu. Kalian menganggap bahwa Tuhan kalian itu dilahirkan dari rahim seorang manusia. Nah, itu bedanya kenapa Tuhan saya dengan Tuhan Mendy itu, Tuhan saya itu tidak berkuasa dia menjadi kecil seperti makhluknya. Tapi Tuhan Mendy dia berkuasa menjadi kecil seperti makhluknya. Itu perbedaannya, Mendy. Ya. Jadi kalau Tuhan kami itu menciptakan makhluk, bukan menjadi makhluk. Kalau Tuhan kalian itu tidak menciptakan makhluk tapi menjadi makhluk. Ya, oke, kalian katakan kan Yesus utusan, kan begitu. Loh, kok beralih ke situ? Bisa membuat mujizat. Jangan dulu beralih ke situ. Mana sang rasulnya, sang nabinya, yang katanya menerima firman dari Allah, dari Jibril.
Tapi mana mujizatnya? Apakah dia benar-benar dari Allah? Itu tadi saya bilang. Saya bilang karena tadi ada yang tidak dari Allah mengaku bahwa dia dari Allah. Tadi saya sudah bilang, Nabi Muhammad itu bukan pelaku pembuat mujizat, tapi Nabi Muhammad itu penerima mujizat dari Allah. Mana menerima mujizat apa dia? Itu Al-Quran. Mana? Itu Al-Quran. Itu Kalau mujizat terbesar. Saya menerima Itu firman mujizat dari Allah terbesar. juga. Bayangkan itu... ini Mendy gini, bayangkan Al-Quran itu mujizat terbesar. Sampai kami tahu sampai kami tahu sebentar dulu. Sebentar dulu saya jelaskan. Ya, sampai kami tahu kenapa kami bilang bahwa Al-Quran itu adalah mujizat terbesar yang diterimakan oleh baginda Nabi Muhammad, bahwa kami mengetahui tentang cerita para nabi sebelumnya. Bahkan kami tahu siapa yang dibunuh oleh orang-orang Yahudi bukanlah Yesus. Itu mujizat terbesar. Satu-satunya nabi yang membersihkan nama Yesus dari tuduhan-tuduhan palsu orang-orang Yahudi adalah nabi kami. Itu. Kalau dia menerima mujizat dari Allah dalam bentuk firman dari Allah, saya juga bisa mengklaim saya menerima ya firman dari gua juga, karena ini kan tidak ada saksinya, kan begitu. Yang saya pertanyakan, dia kan hamba Allah, ya, menerima wahyu dari Allah. Kalau dia menerima wahyu dari Allah, dia bisa menyatakan mujizat, mengenalkan Allah itu siapa. Menerima mujizat tidak ada. Menerima mujizat. Saya juga bisa menerima mujizat, mengatakan kepada orang-orang yang di bawah-bawah saya, mengatakan saya menerima firman dari Allah. Apa yang diterima firman dari Allah itu? Iya, saya bisa mengatakan kepada teman-teman saya untuk ditulis mereka. Coba jelaskan apa coba. Jadi begini, apa yang diterima dari firman Allah itu? Sekarang saya mau tanya. Kalau Mendy menerima mujizat atau menerima firman dari Allah itu, sekarang saya mau tanya, di mana letak laut yang terpisah warnanya antara air tawar dan air laut? Di mana letaknya? Laut mana? Ya, di mana letaknya? Kan saya mau tahu juga, toh. Katanya Mendy bisa menerima firman Allah. Di mana letaknya? Tunggu, ya. Iya, jawab dulu. Saya jawab dulu. Mengatakan sesuatu. Jawab dulu. Kepada teman-teman saya. Iya, jawab dulu. Apa bedanya dengan letaknya agama itu? Mereka di mana letaknya di dalam firman Allah, ya, di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an itu menjelaskan bahwa ya ada pertemuan air tawar dan air laut. Ya. Di antara air tawar dan air laut itu ada terpisah. Ini satu tapi ada terpisah. Kita bisa membedakan mana air tawar dan mana air laut di satu lautan. Di mana letaknya? Saya mau tanya letaknya saja. Di mana letaknya? Udah, jangan kemana-mana. Yang saya bertanya kekuasaan itulah bedanya Allah. Mendy. Itulah bedanya Mendy. Gini. Itulah bedanya kita ini sebagai manusia biasa dengan orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang yang diutus oleh Allah. Itu bedanya kita ini. Ya, bedanya kita ini sama apa yang dijelaskan oleh Yohanes. Mempercayai bahwa ada sesembahannya. Saya percaya kepada dia karena dia melakukan mujizat. Betul juga yang dikatakannya. Ya, karena dia percaya kepada sesembahannya. Yang saya mau bertanya, di mana kekuasaannya? Di mana kekuasaannya Allah kalian? Kalau dia mengutus para nabi dan lain-lain. Satu saja untuk membuktikan bahwa memang Allah itu ada. Gitu. Kalau memang tidak ada. Saya jelasin ya. Saya mau membuktikan bahwa Allah itu ada. Berarti Allahnya tidak ada. Itu saja. Ya, saya mau membuktikan. Sekarang saya mau membuktikan bahwa Allah itu ada, ya. Jadi tapi saya cerita dulu ya, konsep Allah di dalam keimanan kami gini. Allah di dalam keimanan kami itu dia tidak seperti manusia. Ya. Dia tidak seperti Tuhan yang kalian sembah. Nah, kalau Mendy mau tanya, di mana kalian Allah kalian? Kami percaya bahwa semua yang ada di atas muka bumi ini adalah ciptaan Allah. Sekarang, saya mau tanya Mendy. Mendy pakai handphone apa sekarang? Mendy pakai handphone apa? Handphone lah. Iya, pakai handphone apa mereknya? Coba jawab dulu. Samsung. Nah, Mendy percaya nggak bahwa
handphone Samsung itu ada yang nyiptain, ada yang buat. Ya. Oke, sekarang saya mau tanya, apakah Mendy pernah melihat yang buatnya handphone Samsung itu? Tidak pernah. Pernah nggak melihat yang buatnya? Tidak pernah. Nggak pernah. Sama Mendy, dari dibanding handphone aja, kau tidak pernah melihat siapa yang menciptakan handphone. Apalagi kau menanyakan siapa yang menciptakan dunia ini. Oke. Itu. Ya. Simple toh, Oke. saya menceritakan. Nah sekarang saya mau tanya, Mendy dengan ada sekarang lengkap muka, kaki, apa semua. Mendy percaya nggak ada yang nyiptain Mendy? Karena dia datang ke Enggak, dunia jawab dulu, membuktikan. Jawab dulu. Ada. Percaya nggak bahwa Mendy itu ada yang nyiptain? Ada. Enggak, percaya nggak? Percaya nggak? Jawab dulu dong. Ayo, percaya nggak Mendy ada yang ciptain? Saya percaya. Nah, kalau Mendy percaya, sekarang saya mau tanya, pernah lihat nggak siapa yang menciptakan Mendy? Bagaimana dia menciptakan Mendy? Pernah lihat nggak? Tidak pernah melihatnya. Dia Simple. Itulah Allah di dalam konsep Islam. Simple. Kita tidak pernah bisa melihat karena kita percaya dia tidak akan mau menjadi makhluk seperti ciptanya. Contohnya tadi, sebentar dulu. Saya kasih contoh lagi. Orang yang menciptakan handphone Samsung yang dipakai oleh Mendy, dia tidak akan mungkin bisa jadi handphone Samsung itu juga. Itulah konsep Allah. Oke. Itu Mendy. Ya, agama-agama semua mempercayai apa yang mereka imani sekarang. Mereka mempercayai sesembahan mereka, ya. Tapi pertanyaan saya, apakah sesembahan itu ada atau tidak? Ya, contoh. Kan saya jawab ada tadi. Tunggu contoh. Ya, silakan. Sai Baba mengimani apa yang dia sesembahan. Sai Baba membuat mujizat, ya, menurut keimanan dia, ya. Begitu juga dengan kami mempercaya apa itu ada, karena dia menyatakan kepada Yesus, ya, kalian mengatakan Yesus utusan dan lain-lain. Yesus membuat beberapa mujizat, berarti ada Allah itu. Dia memperkenalkannya. Pertanyaan saya, kalau ada Allah kalian, gimana caranya dia memperkenalkan daripada Sang Nabi Muhammad? Kalau dia tidak bisa membuat mujizat, berarti dia tidak ada. Gitu. Ya, saya jawab ya. Saya jawab ya. Tadi saya sudah menjabarkan bahwa Allah itu sudah memperkenalkan segala sesuatu yang dia ciptakan. Ya, buktinya saja tadi saya menanyakan Mendy siapa yang menciptakan Mendy, ada nggak yang ciptakan Mendy? Kata Mendy ada. Pernah nggak melihat? Tidak pernah. Nggak usah jauh-jauh ke manusia. Handphone yang Mendy pakai Samsung. Percaya itu ada yang buat. Pernah lihat nggak yang buatnya? Nggak pernah. Kan gitu ya. Lalu apa buktinya bahwa Allah itu ada? Ya ini semua alam semesta ini yang diciptakan. Gunung, laut, apapun yang ada di atas muka bumi ini yang ada dengan sendirinya berarti itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali handphone yang dipakai itu dirakit oleh manusia, ya. Tapi apa dasarnya handphone itu bisa jadi seperti itu? Berdasarkan apa? Berdasarkan Allah memberikan kepintaran kepada seseorang manusia. Makanya handphone itu bisa ada. Itu bukti-bukti nyata bahwa Allah itu ada. Handphone diciptakan oleh siapa? Dari Oleh imannya manusia. mana? Dia mengimani yang mana? Handphone Oleh manusia. diciptakan oleh siapa? Oleh manusia. Ya, oleh manusia, kan begitu, ya. Jadi yang pertanyaan saya, kalau memang diciptakan oleh manusia, semua agama dari baik agama lain menciptakan handphone, baik agama Kristen menciptakan handphone, baik ini menciptakan, mereka mengimani apa sesembahan mereka. Pertanyaan saya, mana? Sekarang saya mau tanya. Mana Sekarang saya mau tanya. aulanya? Oke. Kalau dia yang menciptakan handphone Samsung agamanya apa? Ada dari agama Hindu, ada dari agama Kristen. So tahu. Ya kenapa kalau Ya, dari coba agama kau coba agama? saya tanya. Bang Jago nggak kayak gitu, Bang Jago, jangan kayak gitu pertanyaan dari Hampe. Begini aja Mendy, menurut kamu, menurut keimanan dan kitab suci kamu yang menciptakan langit dengan bumi siapa? Ya, kalau dari Hindu ada sesembahan Enggak, mereka. menurut keimanan kamu kan bukan Hindu. Kami Kristen ada sesembahan kami. Kalian Islam Siapa? Siapa namanya? Ya, Tuhan Yesus. Tunjukkan dalilnya di mana di dalam perjanjian lama pada mulanya Yesus menciptakan langit dengan bumi. Tunjukkan. Mana? Pertama, ya, mau saya katakan,
kalian Enggak katakan dalilnya, saya Yesus minta itu dalil. sangat- Saya nggak minta pertama, saya minta dalil. Tunggu, kalian katakan Saya Yesus minta itu dalil, sangat- saya minta dalil, Dia Mendy. Kau dari membuat dulu semua memang saya sudah mujizat. kenal. Makanya sebenarnya saya malas diskusi sama kau. Tapi putar balik mujizat jadinya. kalian? Mana dalilnya? Itu saja. Saya tidak minta, saya tidak perlu Berarti kau minta aulanya- kami menunjukkan mujizat. berarti aulanya Tunjukkan aula sama kamu tidak saya. ada. Kan berarti kau nggak bisa tunjukkan dalilnya kan? Mana daripada saya bertanya kamu tidak bisa Nampak kau menjawab? nggak bisa gimana? tunjukkan dalilnya. Mana Kamu tidak dalilnya? bisa menjawab Mana pertanyaan dalilnya? saya. Ini kan Mana saya dalilnya? bertanya, Mana? aulanya? Mana dalilnya? Mana Yesus dalilnya? sudah mengatakan, ya. Mana dalilnya? Sudah Mana mengatakan dalilnya? Allah itu Mana memperkenalkan dalilnya? Allah Saya tidak itu. pernah, saya tidak Ya. mau menerima Yesus mengatakan mana dalilnya. Saya kejar Ya, kau. Mana dalilnya? Ya, Mana yang dalilnya? saya tanya, Mana dalilnya? kesukaannya Allah kamu? Mana Itu dalilnya? saja. Mana dalilnya? Yesus berkuasa. Mana dia dalilnya? melakukan mujizat. Tolong Itu saja. moderator dikondisikan dulu. Kalau dia tidak bisa menunjukkan data, mute aja dulu sebentar biar dijawab. Oh, karena kamu tidak bisa menjawab. Yang oke, sekarang dengarkan baik-baik. Yang saya tanya, mana Mute-kan aja dia. dari kalau Allah itu Mute-kan aja dia. ya, mana yang dia berikan? Aduh. Mana yang dia lakukan? Turunkan aja lah dulu dia kalau tidak bisa kondusif. Mana yang Ya, jadi Nah. gini, ya. Kau dengarkan saya baik-baik ya. Izin sedikit Bang Jago, nanti saya lanjutkan saya masak. Ya, silakan, Dengarkan Kak. baik-baik ya, dengarkan. Aduh. Kamu yang tidak bisa menjawab, Nora. Pertanyaan saya dari dulu kamu tidak bisa menjawab. Ini saja secara Jelaskan, tunjukkan sama saya bentuk dan wajah yang menciptakan langit dengan bumi. Silakan. Ya, oke. Yesus yang menyatakannya ya, karena Mana Yesus bentuk berfirman, wajah dia yang menciptakan menciptanya. langit dengan bumi? Tunjukkan sama saya sekarang. Ya itu Yesus lah. Mana bentuk dan wajah? Tunjukkan wajahnya. Open cam Ya. kamu. Nih, mana di mana ini antara satu Besarkan di dia host. Oh, sebentar, saya besarkan dulu. Ya, ini udah lari kemana-mana. Udah sebentar, takut sebentar. lagi. Ini menghujat, sudah menghujat lagi. Bang, Ini kan Bunda, naikkan dulu tulisan stikernya. Naikkan stikernya. Dia nggak ada menghujat. Mana? Silakan. Mana ini? Tuhan yang menjadi manusia. Mana? Yang menciptakan langit dengan bumi yang mana? ini Yang mana? Ayo kalau dipilih, dipilih. Yang mana? Dipilih. Orang udah takut lagi. Mana? Saya nggak takut. Mendy, ini mujizat ini kau jangan menyangka bahwa ini bukan mujizat. Ini mujizat terbesar Yesus itu menjadi mujizat terbesar Tuhan menjadi manusia. Mujizatnya Di antara manusia ini yang gambar foto Yesus ini mana Yesus yang benar nih? Tuhan yang benar yang mana nih? Ini mana? Katanya Ini jawab rasul dulu, ini dari mana Tuhan yang Allah. benar ini? Mana katanya rasul dari Allah? Buktikan. Iya, ini dong. mana Yesus? Ini gambar Yesus loh ini. Ini mana Yesus yang benar nih? Ini beda-beda mukanya. Yang mana ini? Itu yang saya pertanyakan. Iya, yang mana jawab dulu. Jangan Jawab dulu, ini yang mana ini? Ya, jangan. Ini Tuhan kau yang mana? Jangan dimodal. Tuhan kau yang mana? Tuhan Aduh, kau yang Pak. mana? Enggak usah jangan di mute dia. Tuhan yang mana ini? Tuhan kau yang mana? Tuhan kau yang mana? Tuhan kau yang mana ini? Kalau Tuhan Ini itu kau ada, bilang tadi alammu bisa berubah menjadi mana manusia. utusannya Ini nih. yang- Ini mana manusia yang mana ini? utusannya Dia yang di antara membuat mujizat? ini. Mendy, jawab dulu. Ini di mana dia? Itu Allah ada. Mana di antara salah satu gambar ini mana yang Berarti menjadi Allahnya Tuhanmu? tidak, berarti Allahnya Kan kau, tidak ada. kan Itu kau saja. mengatakan kau pernah Jangan melihatnya. kemana-mana. Kau Itu pernah pertanyaan melihat saya. dan dia menjadi Jangan manusia. kemana-mana. Pertanyaannya, di antara foto-foto ini mana yang jadi Tuhanmu? Mana? Ya, Nora. Jawab Nora. dulu, enggak usah ke Enggak, Nora. mau Saya bertanya dulu ini kepada nih, ini. yang Ini loh, yang Ini. lebih berakal. Ini nih mana? Saya Yang mau menjadi langsung Tuhanmu di bertanya sini kepada mana? Nora. Ini mah enggak usah ke diam aja Nora. dulu, Saya kamu. dulu. Kamu diam aja Ini, dulu. Dari tadi jawab saya dulu. bertanya kepada kamu tidak Tuhanmu bisa yang menjawab. mana ini? Tuhanmu Ayo. yang mana? 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 Coba tunjukkan kepada saya. Mana? Mana? Coba. Ini kan Tuhanmu bisa berubah menjadi manusia. Allah, berarti Tuhanmu Allahnya tidak berkuasa ada. bisa berubah menjadi manusia. Mana Jadi Allahnya? Yesus. Nah, sekarang Itu kau tanya, saja. sekarang ku tanya kau, mana ini? Tuhanmu yang mana di sini? Mana Coba. kekuasaannya Allah? Mana ini? Ini kekuasaan Yang saya Allahmu tanya, menjadi mana manusia. Mana Ini kekuasaan kekuasaannya Allahmu Allah? menjadi manusia. Mana ini? Mana Jadi Allah manusia itu? yang mana ini dia ini? Mana Allah itu? Yesus telah Ya, ini menjadi mana? manusia, itu saja. Ya ini Yesus. Yesus yang mana ini? Yesus yang mana telah Yesus? Itu gambar Iya, abad ini ke-7 Yesus. atau abad Yesus yang pertama? mana? Yesus Ya, yang itu mana ini? gambar abad ke-7 mana? Saya Mana mau Yesus lihat. yang mana? Yang mana? Mana? Ini mana Yesus nih? Abad ke berapa? Mana? Jangan Abad kemana-mana ke-7 dulu. atau ke abad Kau keberapa? bilang Atau Allahmu 2004 menjadi atau manusia, menjadi 2003? Yesus. Yesus yang mana? Jawab Enggak, dulu. itu 2023. Iya, atau jawab abad dulu. ke-7? Yesus yang mana? Yang Itu mana abad ini? ke-7 Jawab atau dulu yang mana? 2023. Yang mana? Ah, yang mana? Itu Yang abad mana? ke-7. Yang mana? Jawab dulu.
Ya, Jadi gini ya kita teman-teman sudah ya. tahu Jadi ya gini ya. teman-teman. Saya bisa mengatakan Ya, bahwa jadi kita sudah Yohanes tahu, itu pernah teman-teman, Yohanes itu pernah berkata bahwa di dalam 2 Yohanes ya. Ini di dalam 2 Yohanes. Di dalam 2 Yohanes mengatakan bahwa sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Nah, mana dia? Turun. Ini loh bilang Tuhan kami itu berkuasa menjadi manusia. Iya, saya tahu memang karena Tuhannya Mendy doang itu yang bisa berkuasa menjadi manusia. Berkuasa bisa lahir dari rahim melalui selangkangan. Kalau kita berbicara seperti itu ya. Tuhannya Mendy itu bisa itu. Kalau Tuhan kita tidak bisa. Sangat rendah Tuhan kita itu menjadi makhluk ciptaannya, menjadi seperti makhluk ciptaannya, rendah sekali. Itu loh. Kalau Yesus ini penyampai firman, Yesus ini adalah manusia yang diutus, iya. Kita percaya manusia yang diutus untuk memberitakan ya, untuk memberitakan tentang kebenaran. Percaya kita. Kita orang Islam percaya bahwa Yesus itu manusia yang dipilih untuk memberitakan kebenaran. Bukan berarti dia Tuhan, karena apa? Sudah dikonfirmasi juga oleh 2 Yohanes 1 ayat 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Kan itu sudah dikonfirmasi sama Yohanes. Yang tidak percaya Yesus sebagai manusia itu adalah antikristus, sudah. Aneh. Mau nanya keberadaan Allah. Saya nanya keberadaan yang menciptakan handphone Samsung aja dia nggak bisa jawab. Gimana mau nanya keberadaan Allah? Gimana coba? Mendy. Kalau diskusi itu jangan membuat orang, jangan membangkitkan orang untuk menghujat gitu loh harusnya. Diskusi yang baik. Cuman nanya itu doang, mana keberadaan Allah? Loh, kau nanya keberadaan Tuhanmu saja tidak bisa kau jawab gitu. Gimana mau nanya keberadaan Allah? Tuhanmu saja yang telah menjadi manusia itu kau tidak bisa menjawab. Di mana dia sekarang kan gitu. Kita itu bukan berbicara seperti itu. Berbicara bagaimana Yesus datang untuk memberitakan kebenaran di zaman itu. Kenapa Yesus sampai dibunuh? Kan harusnya begitu. Jangan menanya lagi tentang keberadaan. Kalau menanyakan keberadaan, nah coba nanya yang Tuhan yang nampak aja, di mana keberadaannya? Gak bisa dia. Kita nunjukin gambar aja mana satu yang benar di gambar itu. Dia nggak bisa menentukan mana. Bagaimana mau tahu keberadaannya? Mau menentukan wajah yang mana aja tidak bisa. Yang mana fotonya itu? Iya kan gitu ya Bang Kucing. Kita menentukan gambarnya aja yang mana yang sebenarnya itu. Dia tidak bisa. Apalagi kita mau bertanya di mana keberadaannya sekarang. Kok dia mau menanyakan Allah? Allah kita itu bukan Allah seperti Allah yang ada di pikiran dia, yang bisa merubah jadi manusia. Rendah sekali. Allah menciptakan manusia, masa dia mau jadi manusia juga? Ngapain Allah itu menciptakan manusia kalau dia juga mau menjadi manusia? Yang bergambar aja bingung milihnya. Betul Kak Eca. Yang gambar aja bingung menentukan gambarnya yang mana. Apalagi mau kita tanya ntar keberadaan yang mana. Nanya yang bikin handphone Samsung aja dia nggak tahu. Manusia kan masih hidup itu, nggak bisa dia jawab. Udah, itu lagi nyuri ayam dia. Aku mau ngomong sama Pak Jones. Bang Jones itu kan aku kalau kan Bang Jones di Protestan ya. Kalau di Protestan itu menjalankan kurban seperti yang diperintahkan di imamat, enggak sih Pak Jones? Kan di imamat itu kan diperintahkan kalau kamu mencintai Tuhanmu maka berkurbanlah kau dari peliharaanmu seperti sapi, lembu, kambing, domba gitu, Pak Jones. Nah itu masih dijalanin nggak itu kayak gitu-gitu? Udah enggak.
Karena kan Kan kita ngikut perjanjian baru, ya. Perjanjian baru kan Yesus tidak lagi memerintahkan itu, tapi apa yang jadi apa yang diberikan kepada kaisar harus kamu kasihkan kepada kaisar, itu perintah Yesus. Artinya apa yang diberikan untuk kepada pemerintah kamu harus berikan kepada pemerintah, apa yang untuk Allah kamu kasihkan untuk Allah, itu ada perintah Yesus. Iya. Berarti paling enggak masih ada lah ya untuk persembahan itu kan? Iya betul, perpuluhannya tetap ada, tetap dijalankan. Tetapi kan sudah tidak lagi kalau zaman dulu kan Musa atau apa Abraham itu kan pakai Iya, itu kan perintah Tuhan kepada Musa kan? Ya, zaman dulu. Jadi kalau sekarang sudah nggak lagi pakai hewan, kita pakai ya bentuk nyata. Jadi kayak misalnya tadi yang itu kan Yesus pernah dipertanyakan tentang uang logam itu. Yesus ambilkan, lihat gambar apa di sini, kaisar. Berikan apa yang dari kaisar buat kaisar. Apa yang buat Allah? Ayatnya ada tuh. Kalau di kami kan gini Pak Jones, kalau di kami kan semua perintah para nabi sebelumnya ya, para nabi sebelumnya itu kami sampai saat ini menjalankan semua perintah-perintah itu. Dan kalau misalnya mungkin bisa disamain gak sih tentang misalnya kalau perpuluhan, kalau kami itu di zakat namanya, kayak gitu, infak, kayak gitu-gitu tuh tentang perpuluhan itu. Prinsipnya mungkin sama sih kalau prinsipnya ya, artinya kalau kita memang udah nggak ngikuti lagi perjanjian lama, udah nggak ngikuti karena memang Yesus hadir di perjanjian baru, ya semuanya apa yang Yesus perintahkan, ikuti apa yang Yesus perintahkan. Nah jadi terus tapi di perjanjian lama itu menjadi satu pelajaran aja gitu, seperti apa sih misalnya gitu, ya itu jadi pelajaran aja. Tapi perintah yang untuk Yesus sampaikan itu yang diikuti. Tapi yang masih menjalankan perjanjian lama itu aliran apa sekarang? Katolik kah atau ada Kristen apa namanya itu? Apa Kristen yang baru itu progresif ya? Progresif justru enggak, dia malah nyimpang dia, karena kan tetap kalau dia Kristen berarti kan dia pengikut Kristus. Nah aturan Kristus kan ada jelas seperti apa. Nah progresif itu justru di luar Kristus. Jadi dia tidak bisa mengatakan Kristen dia. Progresif tapi itu kan seperti Nasrani atau gimana itu? Kan ada juga kan Nasrani yang percaya. Ya, Nasrani itu ya, Nasrani itu apa itu? Kristen di sana juga, iya sama betul seperti itu, sekte-sekte awal itu memang seperti itu. Ya tidak sesuai lah dengan kekristenan. Tapi Pak Jones, kalau sekarang itu antara perjanjian lama dan perjanjian baru itu di Protestan itu sudah dipisahkan nggak sih atau masih digabungin gitu? Maksudnya ada perintah-perintah perjanjian lama itu masih gabung di perjanjian baru, atau memang nih kayak saya nih punya ponakan ini ya, kitabnya ponakan. Ini kan ada di sini nih perjanjian baru nih, misalnya perjanjian lama ini yang ininya merah, perjanjian baru yang ininya hitam. Nah ini kan masih gabung nih bentuknya nih. Nah, sudah terpisahkan nggak sih dari perjanjian lama itu dengan perjanjian baru? Ya perjanjian baru saja. Maka ceritanya misalnya Adam di perjanjian baru namanya bukan Adam, misalnya kayak gitu ya. Nah, terus ini bukan ini. Atau masih disatuin kayak tadi itu? Ya, perjanjian lama sama perjanjian baru itu ya memang satu bagian utuh dari Alkitab, nggak bisa dipisahkan. Cuman kadang-kadang ada juga orang kan ada juga dicetak perjanjian baru saja, ini secara cetakan ya. Jadi dia cuma pakai perjanjian secara cetakan, baru. Ya. Secara cetakan. Tetapi kalau cetakan Alkitab yang benarnya adalah digabung perjanjian lama sama perjanjian baru. Karena memang perjanjian baru itu sangat tergantung juga dengan perjanjian lama. Gitu, sangat memang itu satu cerita utuh, gak bisa kayak terpenggal. Kalau misalnya perjanjian lama kayak gini kita nggak tahu kok tiba-tiba ada Bang Jago asalnya dari mana ya? Perjanjian lama asalnya. Kita mau tahu siapa itu Bang Jago, ada di perjanjian lama. Gitu. Betul. Itulah tapi kadang-kadang gini kan Pak Jones ya. Ada teman-teman banyak yang mengatakan, oh itu di perjanjian lama, kami menganut perjanjian baru. Nah justru itu yang kayak saya nih yang dari luar yang melihatnya,
kayak dipetak-petakan gitu. Kalau emang dipetak-petakan ya udah, kenapa secara percetakan udah dipisahkan saja gitu, jangan digabungin gitu ya, jangan digabungin satu kitab jadi dua perjanjian kan gitu. Jadi rancu Kalau kan. kalau dicetakan ada yang pegang perjanjian baru, ada dua, ada dicetak dua juga, dicetak dua, perjanjian baru sendiri, perjanjian lama sendiri, ada tuh. Saya pernah lihat juga kok perjanjian baru sendiri. Jadi dia tidak ini cetakan ya, tapi secara utuh Alkitab itu adalah perjanjian lama dan perjanjian baru di satu kitab. Cuman itu dia mungkin moralitas yang ngelihat, karena dia mungkin sering banyak memakai perjanjian baru, atau dia mau lihat mungkin dia memang biasa bawa dua kitab yang berbeda jadi ngeliatnya gampang gitu, mungkin maksud dia. Kalau kita kan juga dari sisi praktisnya harus disatukan. Saya juga pegang Alkitab nih dua, jadi satu gitu, perjanjian lama sama perjanjian baru. Karena ya itu perjanjian baru tidak bisa berdiri kokoh tanpa perjanjian lama. Karena kan historinya semua dari perjanjian lama. Iya, historinya semua dari perjanjian lama kan. Dari perjanjian lama. Gitu. Itu yang nggak bisa, nggak mungkin dia terpisah, tidak mungkin terpisah. Cuman kalau dicetak dia mau pegang, ini lebih ke apa ya? Penggunaan sih, lebih penggunaan hari-hari, dia mau lihat perjanjian baru aja boleh. Ada cetakannya kok yang lain, cetak juga perjanjian barunya sendiri. Atau mungkin gini kali, ketika itu dipisahkan, maka generasi berikutnya tidak akan mengetahui tentang sejarah sebelumnya kan? Enggak, bukan dipisahkan, itu lebih ke kebutuhan orang masing-masing aja. Bukan urusan generasi sih sebenarnya. Karena kalau Alkitab itu memang udah dijadi satu perjanjian lama, perjanjian baru. Cuman kan ada orang, itu juga ini sebenarnya lebih ke ada sedikit sisi bisnis sih. Karena kan ada kebutuhan, ada margin. Betul. Ya supply loh, margin ya kan, supply and demand kan. Ya sama Pak Jones, semua juga. Salah satu distributor Al-Quran juga salah satunya teman saya. Itu orang Islam India. Pasti Pak, pasti ada sisi itu juga. Di lebih lain hal soal keimanan tetap hal. Karena kan pembiayaan cetakan ini kan pembiayaan yang butuh biaya besar. Iya, betul. Kalau misalnya itu gratis mah kita ke Gramedia ambil Al-Quran, ambil aja, atau ambil Bible, ambil aja, kan gratis. Makanya itu mah tidak bisa dipungkiri, semua itu pasti bisnis. Iya, jadi ada sisi itu juga, karena kan ada kebutuhan orang yang pengen mengulik cuman perjanjian baru tok gitu ya. Ya dikasih, ini cetakan perjanjian baru doang nih. Tuh, silakan beli. Nah, Pak Jones, kan Pak Jones ini pengurus gereja. Nah, enggak. Udah enggak pengurus, bukannya bendahara, Pak Jones? Enggak. Oh, udah enggak. Saya dulu sekretaris majelis. Oh, sekretaris majelis. Nah, mau saya tanya Pak Jones, di dalam kekristenan ini ada terpisah nggak sih tentang dalil-dalil dan firman-firman itu sendiri, atau memang apa yang kita baca misalnya perkataan Yohanes itu bukan lagi firman tapi itu adalah dalil gitu. Apakah Bible ini antara dalil dan firman Tuhan itu disatukan? Atau memang ada dalil-dalil terkhusus, buku-buku tertentu gitu yang memuat dalil-dalil Alkitab dalamnya? Nggak ada. Jadi gini, Alkitab ini adalah firman Tuhan. Nah, ini Alkitab ini secara keseluruhan. Nah, cuman kan di dalam Alkitab ini terbagi secara struktural. Ada pasal, ada bab, ada pasal, ada ayat. Terbagi itu aja. Jadi ayat itulah dalil kan. Nah, ayatnya di mana? Nah, itu tapi kan terstruktur, dia ada pasal 1, pasal 2, Yohanes 1, Yohanes 2 itu pasal. Nah, satu ayatnya itu, nah itu terbagi lagi ke lebih detail lagi ayat berapa dari pasal 1. Nah, gitu. Jadi dia lain bahkan udah lebih didetailkan lagi, ada perikopnya, jadi lebih mudah satu. Karena kalau aslinya itu kan nggak ada perikop, aslinya kan nggak ada perikop, dan kita jadi nyambung semua itu, kita akan nggak tahu mana yang ini cerita tentang apa sih? Ini cerita tentang apa? Cerita tentang apa gitu? Ini tentang cerita tentang apa sih? Nggak ketahuan kan? Nah, di dalam kita, di dalam LAI langsung dibuat perikopnya. Jadi, yang ini tuh misalnya apa? Yeskiel 15 itu tentang Yerusalem yang tidak setia, ceritanya dari pasal berapa nih? Pasal
1 sampai pasal sekian. Oh, ini tentang Yerusalem yang tidak setia. Itu udah dikasih gitu, lebih enak sebenarnya. Jauh lebih, kalau ngeliat aslinya nggak ada perikop. Jadi memang kamu harus memahami sendiri. Jadi Harus nyari benar-benar tahu sendiri gitu ya. Iya, ngegabung semua dia nulis tuh. Yohanes sama penulis-penulisnya tuh ngegabung semua nulisnya. Nah, tapi di situ mungkin ada jeda kali ya. Yohanes bikin jeda, tapi dia nggak kasih perikop. Pokoknya dia nulis aja begini. Nah, itu makanya dia lah. Itu lebih jelas. Dikasih perikop, tulisan ini mau kemana sih arahnya. Nah, dibikin perikop. Makanya paling gampang memudahai Alkitab itu baca perikopnya, mendingan pakai LAI. Baca perikopnya, oh ini Yerusalem tidak setia. Oh, maksudnya Yerusalem tidak setia. Seperti apa sih, kita baca coba. Baca semua. Oh, maksudnya ini ketidaksetiaan Yerusalem. Kalau tafsirnya sendiri Pak Jones, ada nggak buku tafsir gitu tentang misalnya ayat ini tafsirnya gitu, kayak di kami kan setiap ayat itu pasti ada tafsirnya gitu, terus ada asbabnya, ini ayat ini kenapa turun ini ayat ini karena apa sebabnya di dunia kan gitu. Ada sih, ada, cuman gini ya, itu nggak jadi awal, lebih mempermudah aja sih sebenarnya, lebih mempermudah, bukan seperti apa ya kayak Al-Quran dengan hadis gitu, bukan. Jadi seperti itu, atau dengan tafsir lagi juga ya, mungkin tafsir itu kan menjelaskan apa yang ditulis ya, sama sebenarnya Alkitab juga cuman tafsir itu dibuat untuk menjelaskan apa yang dimaksud ayat-ayat ini. Di situ lengkap tuh nanti, biasanya di di kalangan akademisi. Kalau di kalangan awam jarang sih, saya juga sampai sejauh ini nggak pernah megang tuh, tapi saya udah pernah lihat waktu ada debat di sini, saya pernah lihat tuh orang akademisi keluarin tuh bukunya, dia liatin bukunya, oh ini pantas dia ngerti, karena di situ ada penjelasan, ada penjelasannya. Nah, penjelasan itu memang benar-benar apa sebenarnya dari berbagai tinjauan gitu dijelasin di situ, jadi jelas, benar-benar jelas tuh kalau orang akademisi. Nah, saya kan bukan sekolah teologi ya, saya S1 manajemen. Jadi saya nggak ngerti, saya cuman kalau Pak Jones mah wartawan ya. Iya, karena saya pekerja harusnya Pak Jones tuh namanya ganti, jangan Johannes, Lukas namanya. Ya, karena saya kan cuman pernah, ya artinya saya iman saya, terus saya juga pernah terlibat di gereja. Nah, jadi saya ngerti lah, kita pernah pendalaman Alkitab juga. Ya, saya punya pemahaman cukup lah tentang itu, sedikit banyak gitu. Tetapi teman-teman yang sekolah teologi, ya tiap hari Pak, dia kan S1, ada yang NTH sampai master. Itu kan tiap hari ngulik Alkitab dengan berbagai ininya, temuannya, buku ini harus dicari, buku itu kenapa ini begini, kenapa itu begitu, semua ada itu di